harus bangun kembali Bali supaya kembali kompetitifnya lebih tinggi lagi. Karena Malaysia, Thailand, Singapura membangun, dan tentu jangan juga karena COVID kita tidak membangun. Karena itu sesuai dengan arahan Bapak Presiden, BUMN tidak berhenti membangun. Kita memappingkan apa yang harus dibangun di masing-masing daerah. Tentu daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda keperluan. Tetapi karena Bali ini merupakan pusat wisata kita, makanya sejak awal di bulan November waktu itu saya mendorong BUMN berinvestasi di Bali khususnya untuk menjaga daripada daya saing para wisata Bali. Supaya apa? Tadi pembukaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, dan ekonomi daerah sebelum COVID loh. Tiba-tiba COVID datang. Apalagi ketika COVID datang, tentu itulah momentum kita terus bangun, jangan berhenti. Karena itu kita lihat, walaupun COVID, walaupun kami di BUMN juga banyak penugasan lain, kami terus berkomitmen membangun benua port ini, pelabuhan benua ini, yang dimana ada 3 sektor. Ada yang buat cruise, ada yang buat nanti kapal pesiar, ada yang buat energi. Nah, selama ini Bali tergantung dengan pesawat terbang. Padahal kita negara kepulauan, makanya kita bangun yang namanya buat kapal pesiar bisa sandar. Yang selama ini pun tidak bisa bersandar, harus parkir di jauh, dibawa dengan kapal kecil. Gimana bisa bersaing dengan negara lain? Nah, karena itu harus bersatu. Ini yang kita lakukan. Nah, tidak mungkin juga pembangunan ekonomi tanpa listrik. Ya, karena itu listriknya tetap kita pastikan hidup. Dan investasi ini sebesar 6 triliun, di mana 40% hijau. Tadi saya koreksi, tadi saya sempat ngomong 40% hijau. Dan kebudayaan, masyarakat semua dilibatkan. Dan nantinya di tengah tempat perdagangan, pasar apa, kita minta untuk UMKM dengan merek lokal, seperti yang kemarin semua orang mempertanyakan benar nggak Sarinah jadi. Kita buktikan sekarang Sarinah jadi, ya isinya barang-barang lokal dan tidak halal. Dan menjadi trending sekarang di Jakarta. Artinya apa? Kalau Sarinah aja bisa trending, apalagi ini. Ini akan menjadi trending sekali nantinya. Nah, ini yang kita dorong. Makanya habis ini pun saya memastikan tadi pembangunan rumah sakit internasional yang di Sanur, yang selama ini ya Sanur sudah lama tidak dibangun. Orang berfokus ke Nusa Dua, Ubud, Sanur tidak dibangun. Padahal itu salah satu ya kan yang pertama. Selain tentunya Ubud atau kita sekarang juga bangun. Jadi apa? Pemerataan pembangunan di Bali juga melebar. Ada di Benoa, ada di Ubud, ada di Pasar, ada di supaya apa? Kita menjaga kesenjangan dan kesejahteraan secara bersama-sama, tidak hanya satu kelompok. Dan BUMN ya, sesuai dengan tugas kami, ya kami hadir di daerah-daerah untuk membangun tadi, meningkatkan competitiveness daripada masing-masing daerah. Tidak bisa, ekosistem itu bukan masalah daerah dan pusat. Ekosistem itu bisa terjadi ketika pemerintah pusat, pemerintah daerah punya visi disatukan. Memang visi kadang-kadang berbeda, tapi kita satukan. Dan akhirnya kerja di lapangannya konkret. Misalnya BUMN membuka jalan tol, tapi sirip-siripnya dibangun tidak di samping jalan tol, di ujung sana. Ya tidak ada fungsinya. Nah, itu yang harus kita satukan. Dan apalagi ketika terjadi pembangunan jalan tol, kebutuhan listrik meningkat. Meningkat Pak? Meningkat. Artinya apa? Kalau kebutuhan listrik meningkat, ada pertumbuhan ekonomi. Listrik adalah menjadi jantung daripada perekonomian nasional. Apalagi sekarang mobil listrik, motor listrik, jadi apa? Jantungnya tambah gede. Yang dulu bergantung kepada BBM, yang kita import,
sekarang kita listrik. Nah, walaupun hari ini kita masih kuat listrik yang dihasilkan berdasarkan fosil, tapi ke depan dengan kekayaan alam kita yang namanya tadi, ya, hydropower, air, ya, matahari, angin, kita punya kekuatan ini. Dan ini juga apa? Tadi membangun juga lapangan kerja baru, karena sekarang dengan jumlah Indonesia yang 273 juta yang mayoritas itu Gen Z, perlu lapangan kerja baru. Nah, itulah kenapa BUMN menggulungkan tangan melakukan investasi. Tidak mungkin investasi ini semua dikasih asing juga. Kita harus menjaga yang namanya investasi antara nasional dan asing. Nasional mesti 55%, asing 45%. Ini di total investasi ya. Jadi kita harus jaga ini supaya ada keseimbangan. Masih doyan tadi sejauh ini seperti apa? Tuh, ini itu arahan dari Pak Presiden. Pasti saya pembantunya. Kalau yang pembantu itu siap juga dicopot, harus siap diangkat. Jangan hanya siap diangkat, sama direksi BUMN juga di bawah kepemimpinan saya harus siap diangkat, harus siap dicopot. Karena itu saya memberikan KPI dari masing-masing direksi BUMN. Tidak ada politik. Ya, direksi BUMN yang saya angkat saya copot. Direksi BUMN yang diangkat oleh menteri sebelumnya kinerjanya bagus, saya tidak copot. Kita tidak mungkin memimpin dengan pilih kasih, tetapi harus berdasarkan data dan fakta dan hasil. Nah, sama, kita sudah meminta BUMN untuk memetakan TKDN ini seperti apa di masing-masing BUMN. Ada yang bisa 90%, ada yang bisa 10%, tetapi kalau kita gabungkan itu bisa nanti 40%. Kenapa? Contoh, yang namanya power plant itu, ya Bapak ahlinya nih, ya, yang namanya sistem generatornya kita udah bisa bikin sendiri, belum. Jadi harus impor, betul Pak? Tapi kecil, yang besar belum. Nah, kalau yang besar dipaksakan kan itu kita perlu waktu. Jadi kita harus petakan. Tapi prinsipnya BUMN sangat mendukung. Semua kementerian mendukung, apalagi ini sudah disuka Presiden. Tapi kita petakan. Mana yang sudah 90, mana yang 10. Nah, yang 10 nanti kita transisikan Pak, betul nggak? Dalam 3 tahun ini mesti meningkat. Sama. Indonesia menjadi pusat produksi motor, betul? Karburatornya sampai hari ini nggak bisa bikin. Kenapa ya? Tadi tidak ada alih teknologi. Nah, itu yang kita harus mulai juga. Saya minta direksi BUMN, ketika kita bekerja sama dengan berbagai pihak, baik lokal dan asing, harus transparan, profesional, ya, dan harus saling untung. Jangan dibohongi. Dominan, tergantung apanya. Tergantung apanya. Alat tulis, makanan, ya nggak perlu impor. Ya tapi karburator motor dia belum bisa bikin. Cuman kalau tempat duduknya, frame motornya, bannya, ya kan itu bisa. Nah, justru itulah kenapa di BUMN memetakan mana yang sudah, mana yang belum. Nah, yang sudah kita tingkatkan lagi, yang belum harus diperbaiki. Jadi kita tidak menutup mata buta. Sama, saya juga tidak mungkin memaksakan Sarina harus 100% brand lokal, UKM lokal kalau kualitasnya nggak bagus. Ternyata bagus. Jadi kita paksain dan bisa. Ya, kalau tidak, ya tidak mungkin. Sama kamera, ada yang buatan lokal. Belum Pak. Oh belum. Ah. Belum Pak, bukan nggak ada. Oh belum. Nah, berarti apa? TKDN-nya belum sempurna. Mic bisa? Belum Pak. Belum juga. Nah, Ada sih Pak, tapi belum juga lihat. seragam? Jeans? Coba saya lihat mereknya.